Halo, hai Bunda semua. Eh, Kali ini saya akan menjelaskan, mereview sebuah buku yang berjudul Jatuh Hati pada Montessori, Seni Mengasuh Anak Usia Dini, yang ditulis oleh Mbak Vidya Dwina Paramita, seorang Montessorian dan praktisi pendidikan anak usia dini. Buku ini di covernya ya, di covernya dijelaskan bahwa isi dari buku ini adalah life hack penerapan Montessori untuk guru dan orang tua. Kemudian 5 area penting dalam filosofi Montessori dan tips merancang aktivitas seru bersama anak. Nah, pengalaman saya pribadi nih setelah membaca buku ini, saya langsung jatuh hati beneran nih sama Montessori berkat Mbak Vidya ini. Yuk kita lihat isi bukunya ya. Oh ya, sebelumnya tentang penulis Mbak Vidya ini, tadi ya, dia Montessorian, praktisi pendidikan anak usia dini sejak 2007, kemudian mengambil diploma Montessori, kemudian mendirikan sekolah juga, membina sekolah-sekolah juga, terus aktif sekarang di Filosofi Montessori Indonesia. Ada IG-nya ya kalau yang tertarik untuk melihat, dan IG pribadi beliau juga. Di sana sering mengisi seminar, workshop mengenai parenting Montessori dan yang terkait di bidang itu. Seperti itu. Oke. Jadi buku ini terdiri dari 11 bab ya. Dari awal sampai akhir yang saya rasakan saat membaca buku ini, luar biasa bahasa yang digunakan, mengalir sekali. Mengalir, kita juga bacanya enak, kemudian bahasa yang digunakan menyentuh hati, makanya sesuai banget deh sama judulnya ya, Jatuh Hati itu. Nah, di bab pertama, pada mulanya ini, Mbak Vidya menjelaskan mengenai pertemuan pertamanya saat mengobservasi sekolah Montessori. Dia di sana bertemu dengan seorang anak usia 4,5 tahun yang menyapa duluan nih, berani anaknya. Saya bacakan ya. Hi, may I know your name? Mbak Vidyanya kaget, menatap anak 4,5 tahun berucir 2. Hello, sure, my name is Vidya. Mbak Vidya menjawab ya. Hi miss, what are you doing here? I'm observing you. Observing? What is observing? Tanyanya mengerutkan dahi. It means I need to learn from you and your friends. Oh really? Come to my mat please, I'll show you something. Nah, lalu Mbak Vida ini mengikuti anak tersebut ya, berjalan ke alas kerjanya. Anaknya tuh langsung menjelaskan, Miss, this is one unit. Nah, dia nunjukin beats yang dia pelajari ya. Do you want to feel it? Dia nawarin duluan. This is 110. This is 100 square. Do you think it's bigger? How about this one? This is 1000 cube. Nah, dia menjelaskan dengan sangat sopan, kosakatanya tertata baik, dengan gamblang, konsep satuan, puluhan, ratusan, ribuan, padahal kan ini anak 4,5 tahun gitu kan. Mbak Video di situ benar-benar termangu bahwa wah ini menarik ini sekolah Montessori ini, seperti itu. Jadi selama ini kan pengalaman Mbak Vidya katanya dalam mengobservasi pola asuh itu selalu bertanya-tanya, masa sih nggak ada cara yang baik dalam mengasuh anak? Apakah tidak mungkin mendampingi proses tumbuh kembang anak dengan pola pengasuhan yang membuat anak tumbuh dengan bahagia, tetapi juga cerdas, mandiri, berpendirian teguh? Disiplin macam apa yang tidak akan membuat anak tumbuh dengan luka? Karena anaknya ini terlihat happy sekali ya, enjoy dalam menjelaskan. Nah, di sini Mbak Vidya ketemu nih, oh ternyata Montessori seperti itu. Oke, di bab kedua, Mbak Vidya menjelaskan mengenai apa atau siapakah Montessori itu. Jadi, Dokter Maria Montessori ya, penemu ya, bukan penemu ya, peramu metode Montessori ini. Banyak yang ngira Montessori ini brand apa gitu kan, padahal beliau ini adalah diambil dari nama belakang beliau. Dia adalah dokter wanita pertama di Italia, lahir 31 Agustus 1870. Nah,
Beliau bekerja di rumah sakit untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Saat bekerja di rumah sakit tersebut, saat sesudah sarapan tuh biasanya beliau melihat di aula yang kosong, anak-anak tuh suka berjalan berkeliling, memperhatikan mereka suka merogoh kantong celana seperti sedang meremas-remas sesuatu. Nah, ternyata itu adalah remah-remah roti sisa sarapan. Dari situ, Dr. Maria Montessori menyimpulkan bahwa itu adalah salah satu cara anak tumbuh dan stimulasi indera peraba gitu. Itu merupakan salah satu fondasi dalam metode Montessori ya, menggunakan seluruh indera anak, bukan hanya audio visual yang selama ini selalu digembar-gemborkan gitu dari sekolah konvensional, tetapi juga indera peraba dan seluruh indera yang lain. Nah, kemudian beberapa waktu kemudian pemerintah meminta beliau untuk menangani anak-anak di sebuah wilayah di mana wilayah tersebut area pabrik ya, orang tuanya banyak bekerja, kemudian anak-anaknya tuh ya semacam terlantar gitu, tidak ada yang mendidik, tidak ada yang memegang gitu. Akhirnya didirikanlah Casa dei Bambini atau rumah anak-anak. Dari situ beliau memperhatikan, mengobserve anak-anak, terus metode Montessori ini akhirnya terbentuk dan sejak tahun 1909 metode ini mulai disebarluaskan dan beliau melatih para guru di berbagai dunia. Atas kontribusinya dalam bidang pembangunan manusia 2 tahun sebelum meninggal, yaitu tahun 1950, Maria Montessori didominasikan sebagai penerima Nobel Perdamaian. Nah, bab 3. Di bab 3, pentingnya 6 tahun pertama kehidupan. Jadi, Montessori membagi usia menjadi 4 bagian ya, 0 sampai 6 tahun, 6 sampai 12, 12 sampai 18, 18 sampai 24. Menurut beliau, the most important period of life is not the age of university studies, but the first one, the period from birth to the age of 6. Sering sekali ya orang tua itu galau dan risau, gimana nanti biaya kuliah anak saya, bagaimana pendidikannya, di mana universitasnya. Padahal yang paling penting adalah 6 tahun pertama. Nih Mbak Vidya sendiri nih, saya kutip ya di sini karena bagus banget kalimatnya, nggak bisa saya paraphrasing. Saya menganalogikan anak usia dini dengan semen basah. Masih ada waktu bagi kita untuk membentuknya seperti yang kita harapkan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga semen menjadi kering dan mulai sulit dibentuk? Tentu waktunya terbatas. Saat sudah mengeras, kita memang masih bisa mengusahakan membentuknya. Namun jika sudah terlanjur keras, bukankah baik yang berusaha mengubah maupun yang diubah akan merasa sakit? Bagus banget ya. It is easier to build up a child than it is to repair an adult. Nah, di film ini, di buku ini disinggung, di film ini ada suatu quote yang bagus ya. Saya pun belum menonton karena belum menemukan yang if we put enough attention to the very beginning of life, then we can change the whole story. Jadi benar-benar para ahli ya, bukan hanya Montessori aja, ahli-ahli pendidikan lain pun sangat menekankan betapa pentingnya 6 tahun pertama, early beginning of life ya. Oke, jadi 6 tahun pertama adalah masa yang paling penting dalam kehidupan seorang manusia ya. Jadi 3 tahun pertama, absorber mind ini dibagi dalam 2 periode. Yang pertama unconscious mind, yaitu 0 sampai 3 tahun. Di sana, di masa itu, pada 3 tahun pertama kehidupan, anak menyerap apapun yang ada di sekitarnya seperti spons. Orang tuanya, gurunya, semua yang dia lihat, dia raba, semua indera perabanya bagaikan spons yang menyerap semuanya. Nah, dia akan menyerap sebanyak mungkin informasi melalui interaksinya dengan lingkungan. Proses anak berinteraksi dengan lingkungan melalui seluruh inderanya kemudian menjadi tabungan pengalaman yang akan menjadi modal utama dalam tahapan berikutnya, yaitu periode conscious mind 3-6 tahun. Jadi menurut Dr. Maria Montessori, sebelum 3 tahun
fungsi mind-nya itu being created. Setelah 3 tahun develop. Seperti itu. Di sini juga dibahas mengenai masa kepekaan. Kepekaan anak itu di 6 tahun pertama dia peka terhadap keteraturan. Bagi anak keteraturan adalah kebutuhan. Dia senang teratur. Nah, jadi kalau kita berikan tahapan-tahapan aturan, habis ini ngapain, itu anak akan menyerapnya dan senang gitu dengan keteraturan tersebut. Sebelum tidur, cuci kaki dulu, cuci muka, sikat gigi, ganti baju, terus mengaji atau baca buku, terus tidur. Itu keteraturan seperti itu sangat dibutuhkan oleh seorang anak. Kemudian kepekaan terhadap lingkungan, terhadap benda kecil. Jika berangkat ke kebun binatang misalkan ya, anak di usia itu bisa jadi yang dilihat bukan jerapah atau gajah, tetapi semut-semut kecil yang dia perhatikan, yang dia ingat sampai rumah, seperti itu. Kepekaan terhadap pergerakan, bahasa. Anak membutuhkan model yang dapat ia tiru untuk dapat berkomunikasi dengan positif. Kemudian kepekaan terhadap kelima indera. Semua inderanya berperan sekali pada anak. Tadi yang seperti disebutkan tadi ya, seperti spons, dia menyerap semua. Terus di bab selanjutnya, bab 4, Mbak Vidya menjelaskan mengenai penemuan-penemuan penting Dr. Maria Montessori di Casa de Bambini. Jadi metodenya itu dirangkum ya sama Dr. Maria Montessori atas observasinya di Casa de Bambini. Ada banyak. Dibahas di sini 7 ya di buku ini. Tapi nih dari Dr. Maria sendiri menyatakan bahwa it is not true that I invented what is called the Montessori method. I have studied the child, I have taken what the child has given me and expressed it. And that is what is called the Montessori method. Beberapa di antaranya, yang pertama, kecintaan anak terhadap repetisi. Repetisi ini memberikan ruang bagi anak untuk mengulang kegiatan yang sama dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplorasi kemudian mengobservasi. Misalnya cuci tangan senang banget anak tuh berulang. Padahal udah bersih tangannya, tapi dia anak senang mengulang-ulang tersebut. Dan dalam setiap ulangan itu jangan kira dia membuang-buang air saja, tetapi ada pembelajaran yang dia dapatkan. Mungkin yang saat pertama dia begini kalau ngebersihin yang kotor, pakai sabun, luntur yang kotornya dan sebagainya lah. Yang kedua, kalau udah kena sabun misalnya jadi keset, hal-hal seperti itu. Ya, anak senang sekali repetisi. Jangan heran juga kayak misalnya baca buku, anak kan senang sekali ulang lagi kita yang bacanya sampai bosan. Padahal ya memang anak setiap dia mendengar itu dia senang, tidak bosan seperti kita, dan ada banyak yang dia dapatkan meskipun itu ulangan hal yang kelihatan dari kita itu sama. Kecintaan pada kegiatan dengan material bukan mainan. Ketiga, ganjaran dan hukuman mengenai rewards and punishment ya, kita sering familiar ya. Reward and punishment ini sering ya, misalkan di sekolah-sekolah konvensional nih dapat bintang kalau berhasil melakukan sesuatu, atau hafalan dapat ya bintang misalnya, atau poin seperti itu. Atau kalau tidak melakukan sesuatu dapat hukuman. Itu di dalam metode Montessori tidak. Anak itu nggak butuh rewards and punishment, karena rewards and punishment ini akan encourage anak untuk tumbuh motivasi ekstrinsik. Sementara dalam Montessori yang lebih ditekankan adalah bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi anak belajar menghafal, misalnya menghafal ayat Al-Quran, bukan karena akan mendapatkan bintang, tapi karena dia enjoy dalam menghafal Al-Quran tersebut. Jadi itu yang ditekankan dalam metode Montessori dan sebagainya. Kemudian yang keempat, konsentrasi dan suasana yang tenang. Kita taunya kelas-kelas anak SD, TK itu selalu berisik ya. Kalau saya ingat zaman dulu saya juga ya, berisik selalu. Kalau gurunya belum teriak-teriak tuh anak-anak belum diem. Tapi semakin teriak semakin berisik gitu. Padahal ternyata anak tuh sebenarnya defaultnya senang dengan situasi yang tenang, nggak banyak bicara, fokus bekerja. Kalau anak-anaknya immerse, sangat fokus terhadap apa yang sedang dia kerjakan. Kemudian a sense of personal dignity, dibahas juga mengenai kemandirian.
anak senang nyapu sendiri, siapin makanan sendiri, itu sangat sangat Dokter Maria menemukan bahwa hal-hal ini tuh sangat bagus untuk perkembangan anak. Di Casa de Bambini misalnya, anak awal-awal datang itu mereka disuruh bertanggung jawab untuk nyapu sendiri, nyiapin makanan sendiri. Ternyata anak-anaknya pada bertanggung jawab tuh. Nah, beliau akhirnya mengembangkan mengenai kemandirian ini. Kemudian disiplin diri juga dibahas ya. Gimana penjelasannya? Lebih baik baca bukunya langsung karena akan sangat berbeda dari apa yang saya sampaikan dengan saat kita membaca bukunya langsung ya. Bahasanya sangat mengalir yang disampaikan Mbak Vidya. Di bab 5 ini dibahas mengenai filosofi Montessori, ada beberapa, yaitu mengenai anak bukan kertas kosong, follow the child, freedom with limitation, respect the child. The child ini kita bisa melakukan dengan berbicara dan memperlakukan anak dengan sopan, prepared environment, briefing sebelum berkegiatan. Kemudian prinsip filosofi Montessori yang selanjutnya adalah filosofi penggunaan alas kerja, meaningful activity future learning, konsep konkret ke abstrak, sederhana ke kompleks, kemudian penguasaan materi, maju mundur, self correction, penggabungan usia, itu kenapa gitu. Itu semuanya dibahas. Penggunaan istilah work, kalau Mbak Vidya senangnya belajar gitu penggunaan istilahnya. Ada juga yang mengartikan bekerja. Kemudian kolaborasi bukan kompetisi, ini saya suka banget nih. Gimana penjelasannya? Baca sendiri di bukunya ya. Di bab 6, pentingnya pengajaran dalam 5 area Montessori. Jadi ada 5 ya. Area pertama, area practical life atau praktik kehidupan sehari-hari. Yang selama ini sering kita ketahui dengan menyendok, menuangkan air dan sebagainya. Kenapa sih harus melakukan itu semua? Tuh untuk sebenarnya prinsipnya untuk menguatkan jari sebagai persiapan menulis, kemudian memperpanjang rentang konsentrasi. Misalnya anak yang baru 18 bulan misalnya, cuman tahan semenit gitu. Tapi lama-lama dia jadi tahan 5 menit buat bolak-balik. Itu memperpanjang rentang konsentrasi. Melatih kemandirian dan citra diri yang positif. Kalau berhasil tuh dia senang gitu. Kemudian kita tingkatkan kesulitannya, levelnya, nanti dia akan berhasil lagi, dia akan senang lagi. Jadi ada membangun rasa percaya diri. Kemudian melatih koordinasi mata dan tangan. Buat anak bayi ya 2 tahun ke bawah itu kan sangat melatih banget. Kemudian area sensoris ini misalnya perabaan gitu ya. Kemudian memegang dengan 3 jari. Kemudian area budaya dan ilmu pengetahuan, belajar mengenai peta dunia, peta Indonesia, binatang. Kemudian area keempat adalah area matematika. Kemudian yang kelima ada area bahasa dan literasi. Lebih jauh dijelaskan di sana. Kemudian dibahas juga mengenai peran seorang guru Montessori, apa aja, diantaranya penghubung antara anak dan lingkungan, memberi informasi antara batasan baik dan buruk, observer dan interpreter kebutuhan anak, menyiapkan lingkungan, evaluator, tidak selalu memberikan bantuan, teladan bagi murid-murid. Di bab 8, ini dijelaskan mengenai bagaimana metode Montessori membantu saya di sini adalah Mbak Vidya, berinteraksi positif dengan anak. Baca deh, bagus. Kemudian di bab 9 berisi mengenai tips memilih sekolah untuk anak usia dini. Di bab 10 tentang resah berpisah, ada tips and trick bagaimana kalau anak gak mau ditinggalkan di sekolah, tips ibunya gimana, dan sebagainya. Dan di bab 11 mengenai pada ini bab penutup ya. Ini ada quote yang sangat bagus dari Dr. Maria Montessori. One test of correctness of educational procedure is the happiness of the child. Jadi kita mau melihat sistem pendidikannya bagus atau enggak bukan dari hasil anaknya berhasil masuk ke sekolah favorit, bukan, tetapi dari happiness of the child. Anaknya enjoy enggak?
anaknya seneng nggak berangkat ke sekolah. Educational procedure ya di sini. Jadi bukan hanya metode Montessori-nya saja, tetapi juga pelaksananya, gurunya, sekolahnya. Itu outcome-nya terlihatnya dari happiness of the child. Yang paling saya senangi dari metode Montessori ini adalah ya prinsip ini bahwa anak senang dalam belajar. Jadi mau apapun hambatannya, dia senang, dia enjoy, dia menikmati, dia mendapatkan kepuasan dari apa yang dia pelajari. Seperti itu. Demikian review buku dari Jatuh Hati pada Montessori, tulisan Mbak Vidya Dwina Paramita. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan membuat Bunda semua makin tertarik untuk membaca bukunya, karena ini benar-benar buku yang sangat saya rekomendasikan. Apa yang saya sampaikan garis besarnya saja, tapi jika Bunda semua membaca bukunya langsung, akan berkali-kali lipat yang Bunda dapatkan. Dari yang paling utama yang saya rasakan adalah kesabaran. Jadi saya waktu itu begitu membaca buku ini, saya langsung 180 derajat sabarnya, atau 360 derajat, pokoknya berubah banget. Jadi asalnya banyak kesal ke anak, setelah baca buku ini saya langsung lebih memahami, oh anak saya begini karena sepertinya dia seperti ini, oh anak saya melakukan ini karena kondisinya saat itu seperti itu. Jadi saya menjadi lebih sabar, menjadi lebih memahami anak, berempati terhadap anak, memposisikan diri sebagai anak. Kalau kita di posisi anak, bingungnya, galaunya atau overwhelmnya seperti apa, jadi kita menempatkan diri kita di posisi anak. Buku ini udah berapa kali saya baca? 3 kali. Jadi yang pertama saya langsung berubah ya seperti itu, tapi terus kemudian namanya manusia ya, berapa bulan kemudian udah luntur lagi tuh kesabarannya, saya baca lagi agar kesabaran saya bertambah lagi. Terus yang ketiga kali nih saya saat membuat materi ini, karena saya sangat senang dengan buku ini, jadi saya ingin merekomendasikan buat Bunda semua. Terima kasih sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya.